Prekbun Weekly Devotional. Menjadi murid setiap hari. Shalom. Kembali bertemu dengan saya di Prekbun Weekly Devotion. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita sering mendengar kata Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Ini menjadi kata yang seringkali diucapkan oleh orang Kristen, baik di ibadah hari Minggu, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Bapak Ibu, seperti matahari yang seringkali terlalu sering hadir atau selalu setiap hari hadir, dan kita hanya merasakan cahayanya, panasnya, dan sebagainya, sampai-sampai kita mungkin tidak mempedulikan kehadiran matahari itu. Itu terjadi biasa saja. Nah, seperti itu seringkali pula kalau sebuah slogan dipakai setiap hari. Akhirnya kita mengucapkannya saja tapi tidak mengerti arti kehadirannya, tidak menyimak dengan baik-baik. Kita tidak memahami dengan sungguh-sungguh mengapa dan apa itu Soli Deo Gloria. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan makna dari slogan ini supaya kita semakin memahami dan mengerti pentingnya slogan ini bagi kehidupan kita. Saya akan membacakan dari firman Tuhan yang terambil dari Roma 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini menjadi dasar yang sangat penting bersama dengan ayat-ayat yang lain untuk menunjukkan kepada kita apa artinya Soli Deo Gloria. Apa itu Bapak Ibu Soli Deo Gloria? Yang pertama, Soli Deo Gloria itu bicara tentang segala sesuatu adalah dari Dia. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari sangat tepat sekali menerjemahkan maksud dari ayat ini. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya berasal dari Allah dan adalah untuk Allah. Artinya Allah adalah yang menciptakan kita dan alam semesta. Artinya adalah Allah yang menciptakan kita bukan hanya sekedar sebagai ciptaan, tapi sebagai ciptaan yang indah, yang baik di hadapannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, bila segala sesuatu adalah dari Dia, diciptakan oleh Dia, segala sesuatu itu dan oleh Dia. Oleh Dia. Apa artinya? Bapak Ibu, ini bicara tentang karya keselamatan, karya penebusan, karya pendamaian. Karya di mana Allah begitu mengasihi kita, memilih kita di dalam Kristus, melalui Kristus. Dan oleh karena kita percaya kepada Kristus di dalam salib dan kebangkitannya, maka Allah itu bisa membawa kita kepada status yang baru, status dibenarkan, status diselamatkan, status sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Soli Deo Gloria ini menunjukkan pada kita bahwa kita itu tidak bisa menjadi orang yang sombong, orang yang bermegah, merasa kehidupan rohani kita paling baik, merasa kehidupan kita paling bagus, merasa diri kita bisa berbangga dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Tidak sama sekali. Apalagi kalau kita merasa bahwa keselamatan itu karena kita, karena saya. Bukan. Karya keselamatan itu oleh Allah sendiri. Hanya karena inisiatif Allah, maka kita bisa mengalami keselamatan, pendamaian, dan penebusan. Dibayar tuntas oleh darah Kristus yang mahal. Yang ketiga, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini artinya, bila Allah menciptakan kita manusia dan Ia menyelamatkan kita dari belenggu dosa, ini semua bukan untuk kemuliaan diri kita, tapi untuk siapa? Ya, untuk kembalinya pada Allah sendiri. Allah lah yang menerima pujian, kemuliaan, dan Allah lah satu-satunya yang menerima kehormatan karena itu. Itulah kenapa kita, sebagai sebuah gereja reformasi, sangat mempercayai sola fide, hanya karena iman, sola gratia, hanya karena anugerah.
Solus Kristus, hanya melalui Kristus. Keselamatan itu hanya melalui Kristus, merupakan sebuah anugerah. Dan kita menerimanya karena iman di dalam Kristus. Dan pada akhirnya itu semua adalah sebuah puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Kenapa? Karena keselamatan hanya karena karya dan anugerah Tuhan, bukan karena kita. Sama sekali kita tidak berkontribusi pada karya keselamatan kita. Jadi ungkapan Soli Deo Gloria ini bukan hanya slogan biasa, bukan seperti ucapan selamat pagi, selamat malam, bukan ya Bapak Ibu. Tapi Soli Deo Gloria ini mengungkapkan sebuah pemahaman teologis yang luar biasa, bahwa kehidupan Kristiani itu diciptakan oleh Dia, ditebus oleh Dia, dan memuliakan Dia. Luar biasa. Dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Artinya, hidup kita bukan tentang saya. Hidup kita bukan dari saya. Hidup kita bukan untuk saya. Hidupmu bukan untukmu, bukan olehmu, bukan karenamu. Hidupmu bukan tentangmu, tetapi tentang Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengungkap slogan ini, oh, Soli Deo Gloria, terpujilah Tuhan, kemuliaan hanya bagi Allah selama-lamanya. Artinya ada dua hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghayati dan menghidupi slogan ini. Yang pertama, mari kita belajar bersyukur. Karena keselamatan oleh Allah, karena Allah, kita bersyukur. Bapak Ibu, saya mengajak di hari ini saat kita mengikuti video ini, mengikuti Prekbun Weekly Devotional, kita mengingat kembali hal-hal apa yang patut kita syukuri sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Coba ingatlah momen pertama kali kita bertobat. Coba ingatlah momen pertama kali kita menerima damai sejahtera di dalam Kristus saat kita menerima karya keselamatan di dalam Dia. Coba ingatlah momen-momen kebaikan Allah di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba ingatlah baru-baru ini pekerjaan Allah apa yang dinyatakan di dalam hidupmu. Daftar itu, catat itu. Maka segala hal-hal yang sulit dan menyesakkan yang mungkin Bapak Ibu sedang jalani, akan kita bisa lihat teropong dengan lebih jernih. Karena ternyata toh kita dulu pernah mengalami kebaikan Allah. Dan kebaikan Allah yang terbaik adalah kita diselamatkan dari belenggu dosa. Yang kedua, mari kita belajar bertindak. Belajar bersyukur dan belajar bertindak. Mari kita bertindak sederhana untuk memuliakan Allah. Mungkin itu artinya memberi sesuatu bagi orang lain, memperhatikan kehidupan orang-orang yang butuh diperhatikan. Mungkin itu artinya melayani di gereja. Mungkin itu memperhatikan keluarga kita. Mungkin itu memperbaiki relasi yang rusak. Mungkin itu bisa jadi sesuatu yang dimana kita masih belum berhasil melakukannya karena kita belum taat pada Tuhan. Kita jadi taat kepada Tuhan. Mari belajar bertindak. Hidup seorang yang mengucapkan Soli Deo Gloria adalah hidup yang belajar bersyukur dan belajar bertindak. Mari menghidupinya. Maukah engkau Soli Deo Gloria? Sisanya saya serahkan kepada saudara. Soli Deo Gloria. Amin.